Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita sebelum memasuki perkuliahan akan membahas terlebih dahulu beberapa hal mengenai kontrak perkuliahan untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Suwandi yang akan menjadi dosen mata kuliah untuk belajar dan pembelajaran. Untuk lokasi perkuliahan kita di Universitas Bosowa Gedung 2 ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan lantai 4. Nah, untuk email saya itu ahmadswandi@universitasbosowa.ac.id, dan untuk website pribadi atau homepage itu bisa diakses pada alamat ahmadswandi.my.id, dan untuk akun LMS itu adalah lms.ahmadswandi.my.id. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang kontrak perkuliahan belajar dan pembelajaran. Nah, jadi untuk mata kuliah ini 2 SKS. Jadwal dan bentuk perkuliahannya. Jadi di sini ada 2 jadwal sebenarnya. Yang pertama untuk prodi bahasa Inggris. Untuk prodi bahasa Inggris itu jadwalnya adalah sebenarnya hari Senin jam 13 ya, jam 13.30. Kemudian jadi untuk bahasa Inggris itu jam 13.30 sampai jam 15.10 WITA. Untuk ruangannya itu ruangannya di B2409 ya, B2409. Tapi untuk prodi yang lain, untuk kelas gabungan, untuk prodi yang lain di luar bahasa Inggris itu jadwalnya adalah hari Selasa jam 8.00 sampai jam 9.40 WITA, itu di ruangannya B2405. Nah, untuk penanggung jawab PJ masing-masing perkuliahan itu adalah ketua tingkatnya masing-masing. Sedangkan untuk bentuk kuliahnya kita menggunakan 3 bentuk kuliah. Yang pertama online, yang kedua offline, dan yang kedua adalah hybrid. Jadi online ini maksudnya adalah full online. Semua mahasiswa mengikuti pembelajaran secara full online. Kemudian offline artinya full offline. Ya, semua mahasiswa hadir di kelas tatap muka. Kemudian hybrid adalah sebagian online dan sebagian offline. Kemudian apa tugas penanggung jawab atau ketua tingkatnya? Jadi mohon sebelum perkuliahan ya, sebelum perkuliahan itu tentu saja mengkoordinir kelas. Jadi mengingatkan dosen, kemudian mengingatkan mahasiswa teman-temannya. Nah, kemudian ketua tingkat itu menyiapkan LCD jika pembelajaran dilakukan secara offline atau hybrid. Kemudian menyiapkan presensi. Jadi presensi dapat diambil di TU ya, diambil dan dikembalikan. Silakan ambil di TU tata usaha ya. Kemudian menyiapkan tentu saja alat tulis, spidol dan penghapus untuk papan tulis, whiteboard itu ada di TU juga. Kemudian nanti silakan ketua tingkat untuk membuat grup WA. Khusus untuk bahasa Inggris memiliki grup WA tersendiri. Jadi silakan beri nama BNP Belajar dan Pembelajar English 2022. Ini untuk bahasa Inggris. Sedangkan untuk yang prodi lain yang gabungan itu silakan diberi nama BNP GB 2022. Ini gabungan ya. Jadi gunanya grup WA ini adalah untuk memberikan sebagai wadah koordinasi ya, pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah ini. Jadi
Setelah ini nanti silakan ketua tingkat untuk membuat grup ini. Jadi mohon diperhatikan untuk bahasa Inggris itu terpisah, sedangkan yang untuk gabungan itu silakan buat ya, untuk prodi yang gabungan. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai atau materi-materi yang akan kita capai, yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua ada hakikat belajar dan pembelajaran, kemudian yang ketiga prinsip belajar dan pembelajaran, yang keempat komponen-komponen belajar, yang kelima teori belajar dan pembelajaran, yang keenam interaksi sosial dan motivasi belajar, kemudian selanjutnya pendekatan pembelajaran, kemudian model dan metode pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, kurikulum pendidikan, kondisi masalah belajar dan pembelajaran, konsep evaluasi belajar dan pembelajaran. Ya, ada 12 ya. Jadi ada 12 materi atau bab yang akan kita pelajari untuk mata kuliah ini. Nah, beberapa materi ini sebenarnya ini materi dasar, nanti akan diperdalam pada mata kuliah lain. Nah, untuk pendahuluan yang akan kita bahas di situ adalah kontrak perkuliahan, kemudian pengantar tentang mata kuliah, kemudian peta konsep perkuliahan seperti apa. Kemudian untuk bab 2 hakikat belajar dan pembelajaran, itu kita akan bahas tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, tujuan belajar dan pembelajaran, ciri-ciri belajar dan pembelajaran, perbedaan pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. Oke, ini ya yang akan kita pelajari untuk bab 2 ya. Kemudian untuk KD3 itu adalah prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Di sini ada prinsip-prinsip belajar, kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran, implikasi bagi mahasiswa dan peserta didik, implikasi bagi dosen dan guru. Kemudian kita lanjut untuk KD keempat, komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, alat, sumber belajar, evaluasi. Jadi ini ada 6 ya, yang akan ada 6 komponen-komponen pembelajaran yang akan kita bahas di KD keempat. Kemudian KD 5 itu tentang teori belajar dan pembelajaran. Nah, itu dibagi ke dalam yang pertama ada teori belajar deskriptif dan perspektif, ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar kreativistik, ada teori humanistik, dan ada teori konstruktivistik. Kemudian kita lanjut untuk KD ke-6, interaksi dan motivasi belajar. Ada interaksi sosial, ada interaksi guru dan siswa atau mahasiswa dan dosen. Kemudian ada pengertian motivasi, jenis dan sumber motivasi, peran motivasi, unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan selanjutnya upaya memotivasi untuk belajar. Nah, kemudian untuk KD selanjutnya tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran. Yang pertama dibagi ke dalam pendekatan strategik dan metode, jenis metode pembelajaran dan penerapannya, kemudian pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa, kemudian ada pendekatan quantum teaching, ada pendekatan e-learning, ada pendekatan multiple intelligence, kemudian pendekatan belajar aktif, kemudian pendekatan kontekstual, dan pendekatan belajar berbasis sekolah. Dan selanjutnya pendekatan belajar kooperatif. Kemudian kita melangkah ke KD yang ke-8, ada model dan metode pembelajaran. Kita akan bahas tentang pengertian model, kemudian jenis-jenis modul pembelajaran,
kemudian bagaimana pengertian metode pembelajaran, dan jenis-jenis metode pembelajaran. Kemudian untuk KD ke-9, sumber belajar dan media pembelajaran itu dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama, sumber belajar, macam-macam sumber belajar, media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, pemilihan media pembelajaran. Kemudian untuk KD ke-10 tentang kurikulum pendidikan, ada pengertian kurikulum, kemudian komponen dan prinsip kurikulum, kemudian fungsi dan peranan kurikulum, macam dan tujuan kurikulum, manfaat kurikulum. Ada 5 ya, manfaat kurikulum. Jadi ada 5 untuk kurikulum pendidikan ini. Kemudian untuk KD ke-11, kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Itu dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama, pengertian dan jenis masalah. Kemudian faktor timbulnya masalah belajar dan pembelajaran, masalah-masalah dalam pembelajaran, pengentasan masalah belajar, dan mengatasi masalah dalam pembelajaran. Jadi ini ada 5 di sini untuk KD 11. Kemudian untuk KD yang terakhir, konsep evaluasi belajar dan pembelajaran. Itu kita bagi dalam beberapa. Yang pertama, pengertian, kedudukan dan syarat-syarat evaluasi, fungsi, tujuan dan sasaran evaluasi belajar, prosedur evaluasi hasil belajar, fungsi, tujuan dan sasaran evaluasi hasil belajar, evaluasi pembelajaran, kemudian prosedur evaluasi hasil pembelajaran. Nah, itulah materi-materi dan submateri yang akan kita pelajari selama 1 semester untuk mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, sekarang silahkan mahasiswa untuk mencari referensi-referensi yang sesuai, ya, sesuaikan dengan materi-materi yang telah saya bahas dan sub-sub materinya. Nah, untuk beberapa buku yang dapat menjadi pegangan Anda, buku utama yang saya gunakan adalah Belajar dan Pembelajaran. Itu diterbitkan oleh CV Cahaya Bintang Cemerlang, ditulis oleh Bapak Akhirudin dan kawan-kawan, ya. Ini ada di internet ya, silakan diakses. Saya juga sudah mencantumkan link downloadnya di homepage saya. Jadi silakan mahasiswa untuk mengakses di homepage saya, itu di bagian unduhan. Jadi silakan buka ahmadswandi.ma.id, itu di bagian unduhan ada linknya, silakan diklik. Itu akan langsung terhubung ke link yang menyediakan buku ini. Ini buku utama yang saya gunakan. Ada juga buku Belajar dan Pembelajaran 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis, itu ditulis oleh Bapak Hadar Jamaluddin, diterbitkan oleh CV Kafa Learning Center. Itu juga bisa digunakan sebagai referensi tambahan. Nah, mahasiswa juga bisa menggunakan referensi-referensi lain dari internet atau dari buku-buku lain, baik itu berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Silakan diakses. Yang penting sesuaikan dengan isi dari materi-materi yang akan kita bahas. Kemudian kita bahas tentang ujian dan penilaian. Untuk mata kuliah ini itu ada 2 kali ujian ya. Jadi untuk ujiannya, kemudian ada 1 kali remedial test, ada UTS, dan 1 kali remedial UTS. Kemudian ujian akhir semester, ada juga 1 kali remedial test. Jadi kalau misalnya mahasiswa tidak mencapai nilai yang kita harapkan untuk UTS, maka saya akan berikan kesempatan 1 kali pengulangan UTS
Dan kemudian begitupun juga dengan ujian akhir semester juga 1 kali remedial test. Nah, remedial test diadakan maksimal 2 minggu setelah nilai dibagi. Jadi setelah nilai diumumkan untuk UTS, mahasiswa harus menentukan waktu maksimal 2 minggu. Ya, maksimal 2 minggu setelah nilai UTS itu saya bagikan. Begitupun juga dengan UAS. Oke, 2 minggu batasnya. Lewat dari 2 minggu konfirmasi, maka tidak ada lagi remedial untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tanpa konfirmasi tidak mengikuti remedial test tidak akan diberikan pelayanan. Kemudian untuk tugas dan presentasi. Jadi misalnya ada tugasnya atau ada presentasinya. Untuk presentasi ini bisa saja nanti presentasinya itu secara langsung, atau bisa saja presentasinya dalam bentuk rekaman, kemudian Anda upload ke dalam YouTube Anda, kemudian linknya diberikan ke saya. Ya, linknya diberikan PPT dan linknya dikirimkan ke saya, itu melalui e-learning. Nah, pengumpulan tugas atau latihan atau kuis itu harus tepat waktu. Tugas telat itu tidak bisa kami terima. Tugas susulan yang dilayani pada minggu yang sama dengan pemberian tugas kecuali ada konfirmasi masuk akal. Misalnya begini. Jadi karena tugas, latihan dan lain sebagainya itu dikumpulkan melalui LMS, saya sudah men-setting waktunya. Jadi waktu pengumpulannya itu dari hari ini misalnya jam sekian sampai jam sekian. Itu sudah disetting di LMS, dan kalau misalnya Anda telat untuk memasukkan ke dalam LMS, maka otomatis tidak akan bisa diterima. Nah, Anda diperbolehkan untuk mengirimkan tugas susulan pada minggu itu jika ada alasan yang memang dapat saya terima. Ya, jadi kalau ada alasan yang logis, itu bisa saja saya buka kembali akses di LMS untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, sekali lagi untuk tugas, kuis dan sejenisnya itu dikumpulkan hanya melalui akun e-learning. Jadi nanti mahasiswa akan saya berikan username dan password untuk mengakses LMS, ya. Jadi segala tugas, kuis dan lain sebagainya itu dikumpulkan di LMS. Tidak bisa melalui WA, kecuali misalnya saya minta untuk dikumpulkan di WA group atau WA pribadi, itu silahkan. Tetapi selama tidak ada informasi tentang itu, semuanya wajib dikumpulkan di e-learning. Nah, untuk akun e-learningnya ini nanti akan saya berikan. Jadi mahasiswa nanti silakan membuat grup, masukkan nama saya, kemudian silakan mahasiswa membuat list nama masing-masing, kemudian dituliskan di grup, ya. Nanti itu akan menjadi pedoman untuk saya untuk membuatkan akun LMS-nya. Kemudian lanjut untuk konversi nilai. Konversi nilai ini biasanya saya pakai seperti ini. Untuk nilai rata-rata di atas 85 ini skala 100, ya. Skala 100 angkanya 4,0 berarti hurufnya A. Kemudian 80 sampai 84 itu angkanya 3,70, itu A-. Kemudian untuk 75 sampai 79 itu 3,30 B+. Kemudian untuk 70 sampai 74 angkanya 3 B. Kemudian untuk 65 sampai 69 itu 2,7 C+.
60 sampai 64 2,00 C, kemudian 55 sampai 59 itu D ya, angkanya 1, kemudian di bawah 55 error ya. Jadi silahkan ini menjadi pedoman ya, menjadi pedoman untuk mahasiswa untuk konversi nilai. Kemudian ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, materi perkuliahan itu dapat di-download di homepage dan LMS. Homepage berarti website pribadi saya dan LMS. Jadi silakan di-download di situ ya. Sumber belajar tidak hanya slide perkuliahan. Jadi jangan hanya mengandalkan slide perkuliahan yang saya buat, tetapi juga sumber-sumber lainnya. Itu silakan. Yaitu silakan Anda ambil baik sebelum perkuliahan maupun setelah perkuliahan. Kemudian semua keluhan atau komplain dapat langsung diajukan kepada dosen pengampu. Jadi silakan ajukan langsung baik melalui WA maupun datang langsung ya, ketemu langsung untuk memberikan keluhan dan komplainnya. Keluhannya bukan hanya tentang nilai saja, tetapi semua tentang perkuliahan. Silakan berikan komplainnya atau keluhannya jika memang ada. Kemudian perkuliahan kita on time ya, kita usahakan on time. Perkuliahan dapat dianggap kosong jika dosen tidak datang 15 menit tanpa konfirmasi. Jadi kalau misalnya saya tidak ada konfirmasi setelah 15 menit berjalan, perkuliahan dianggap tidak ada. Ya, berarti kita akan mencarikan jadwal atau waktu pengganti perkuliahan kalau tidak ada konfirmasi. Tapi kalau ada konfirmasi berarti tetap. Misalnya saya terlambat 30 menit, nanti kita akan tambah waktunya 30 menit, berarti itu ada konfirmasi. Tapi kalau tidak ada sama sekali konfirmasi, 15 menit tanpa konfirmasi, berarti perkuliahan dianggap kosong. Nah, telat kuliah ada sanksi. Jadi kalau mahasiswa telat perkuliahan, telat 15 menit. Jadi kalau mahasiswa telat 15 menit mengikuti perkuliahan, maka ada sanksinya. Sanksinya adalah saya minta mahasiswa yang terlambat untuk menggantikan saya di depan kelas itu selama 10 menit. Artinya Anda mengganti saya. Jadi Anda menjelaskan materi selama 10 menit. Itu berlaku bagi mahasiswa yang terlambat 15 menit tanpa konfirmasi. Ya, tanpa konfirmasi. Tapi jangan juga karena jangan juga sengaja dibuat alasan ya. Alasan, Pak, saya ada terlambat 15 menit mungkin kira-kira karena ada begini-begini. Itu kalau misalnya logis saya terima, tapi kalau tidak logis tetap saya beri sanksi. Kemudian ini tadi konfirmasi jika ada hal lain yang mengakibatkan keterlambatan. Jadi kalau Anda konfirmasi, saya tidak akan kasih sanksi. Tapi kalau Anda tidak konfirmasi 15 menit keterlambatan, maka tentu ada sanksi tadi yang saya jelaskan. Kemudian nilai ujian diumumkan lewat homepage. Jadi bisa nilai ujian atau nilai-nilai yang lain itu bisa saya umumkan baik melalui homepage LMS atau bisa juga saya umumkan langsung di grup. Ya, jadi silakan. Ini homepage LMS atau saya umumkan langsung. Jadi bukan hanya nilai ujian, nilai tugas, kuis dan lain sebagainya. Tidak melayani tugas susulan kecuali reasonable. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada alasan-alasan yang masuk akal, itu dapat saya terima. Tapi kalau tidak, itu tidak ada tugas susulan. Tidak melayani tugas susulan untuk raise up nilai. Jadi kalau misalnya Anda pengen meningkatkan nilainya, misalnya nih dari
B misalnya mau jadi A, kemudian Anda mau supaya ada tugas-tugas susulan, itu tidak ya, tidak saya kasih tugas seperti itu. Kecuali kalau misalnya Anda tidak lulus, baik itu dapat D, tapi Anda ingin supaya lulus, itu bisa saja ada pemberian tugas atau apalah ya yang bisa membuat Anda lulus. Tapi kalau untuk rise up nilai, itu untuk saat ini tidak ada. Kemudian rule-nya, setiap mahasiswa wajib terdaftar dalam course e-learning LMS ya. Jadi nanti setiap satu mahasiswa itu punya satu akun di LMS. Jadi ini wajib. Kemudian sikap tata krama dalam mengikuti perkuliahan online offline wajib diperhatikan. Ini yang harus saya wanti-wanti, terutama ketika perkuliahan online diterapkan. Ya, banyak mahasiswa yang asik mengerjakan pekerjaan lain pada saat perkuliahan online sedang berlangsung. Ini yang saya tidak inginkan. Jadi mohon supaya betul-betul diikuti perkuliahan ini. Nah, ada tambahan lain. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, baik itu seminar, webinar, sharing session, kuliah umum, mahasiswa wajib untuk mengikuti kegiatan itu dan dapat dijadikan sebagai perkuliahan pengganti pada satu atau beberapa pertemuan. Jadi kalau misalnya dosen mengarahkan untuk mengikuti kegiatan seperti itu, maka mahasiswa wajib untuk mengikuti karena itu terhitung sebagai satu atau beberapa kali pertemuan untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, itulah beberapa hal tentang kontrak perkuliahan, kemudian pengantar dan peta konsep struktur materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebagai tambahannya, saya akan memperlihatkan ke mahasiswa. Jadi ini adalah homepage pribadi saya. Jadi untuk bukunya ini dapat Anda akses di sini ya, di bagian unduhan. Ini silakan Anda download bukunya di sini. Ya, ini adalah link download buku yang telah disediakan untuk mengakses buku belajar dan pembelajaran. Sedangkan untuk LMS-nya, ya ini adalah LMS-nya ya. Ya, ini penjelasan singkat tentang LMS, fungsi LMS, fitur-fiturnya bagaimana. Ini silakan dipelajari. Kemudian kalau mau masuk ke LMS saya, ini kunjungi situs LMS. Nah, ini karena saya sudah login sebelumnya, tapi kalau Anda nanti itu akan ada username dan password. Jadi silakan dimasukkan. Kemudian nanti Anda akan terhubung pada course-nya, mata kuliahnya. Jadi nanti silakan list di grup ya, silakan list di grup nama-namanya, nama lengkapnya. Nanti itu akan menjadi pegangan saya untuk membuatkan akun sesuai dengan course atau mata kuliah yang Anda program. Jadi demikianlah penjelasan ya tentang kontrak perkuliahan, pendahuluan, dan struktur materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, itu silahkan Anda tanyakan melalui grup WA. Jadi mohon untuk segera membuat grup WA. Dan sebagai tugas untuk minggu ini ya, silakan Anda membuat rangkuman
berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Jadi silakan Anda buat rangkuman mulai dari aturan perkuliahan, kemudian struktur materi, kemudian informasi-informasi penting yang saya berikan. Itu silakan Anda buat rangkuman. Kemudian nanti Anda kirimkan file rangkuman dalam bentuk PDF di LMS, ya, di LMS. Nanti saya juga akan buatkan panduan bagaimana mengakses dan mengirim tugas di LMS. Demikian tugasnya wajib dikumpul sebelum pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.